انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المؤمنين. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kalau banyak orang berbicara, mari kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Hadis. Paham nggak kita memahami Al-Quran? Paham nggak kita memahami Al-Hadis? Nah, oleh karena itu, ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, mereka yang mumpuni dalam keilmuannya, nah, sudah banyak ulama-ulama itu memberikan penjabaran tentang isi kandungan Al-Quran yang dikenal dengan tafsirnya dan sebagainya yang terus saling disyarahkan, dijelaskan, termasuk tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak mempunyai kemampuan semacam ini, ya kita pelajari dari para ulama-ulama tersebut. Kalau kita menafsirkannya secara pribadi yang kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka menjadi salah pahamlah kita. Dulu diceritakan ada orang yang memahami dengan, mohon maaf ya, konsep berzina. Nah, dia pahamnya adalah antara laki dengan perempuan yang tidak halal. Tapi dia pikir kalau sama perempuan kan nggak boleh. Maka karena dia punya hajat, dia beli himar. Dia tidurnya sama himar. Ya. Jadi hajatnya itu dilampiaskan kepada binatang yang namanya himar. Setelah dia tahu bahwa itu pun tidak boleh, baru dia semakin jelas dan paham atas perilaku yang telah dia lakukan, menyesal, berduka, bersedih dan sebagainya. Ini bagian contoh. Ya, ibu tiba-tiba datang haid yang selama ini haidnya itu kisaran 6-7 hari. Tiba-tiba dalam satu hal, kondisi tertentu, ibu-ibu sudah 15 hari lebih masih keluar darah haid aja. Nah, ketika ibu tanya sama guru yang ada di sini, ya, yang pagi atau yang malam dan sebagian siang, misal, ibu tanya, kata guru yang itu langsung dijawabkan, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Masa minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu situn aw sab'u ayamin, ya. Secara umum kisaran 6 atau 7 hari. Nah, kemudian wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Maksimal paling lama adalah 15 hari. Nah, ibu lihat, kalau sudah lewat daripada 15 hari, itu namanya istihadhah. Maka ibu yang haidnya semacam itu, dia wajib mandi, dia lakukan sholat. Ya, kalau Ramadan dia lakukan puasa. Kenapa? Karena itu bukan haid, namanya istihadhah. Ya, ada gangguan, ada penyakit, gitu ya. Nah, itu tentunya dari guru-guru kita tahu. Barangkali Bapak pernah baca hadis, ya. Kalau terdengar adzan, ya, kita lagi sahur, kata Nabi silakan dilanjutkan makan. Tapi kalau Bapak baca secara sepintas, Bapak beranggapan bahwa yang namanya orang lagi sahur, lagi makan, terdengar suara adzan, terusin aja. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, itu maksud daripada hadis itu, apabila dijelaskan di bawahnya itu, apabila kita sedang makan, ya, sahur, tiba-tiba terdengar suara adzan, diteruskan. Itu adzannya Sayyidina Bilal. Kalau Sayyidina Bilal itu adalah adzan pertama. Nanti kata Nabi, kalau sudah terdengar adzan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, baru kalian berhenti, nggak boleh dilanjutkan. Artinya apa? Artinya ada adzan pertama, ada adzan kedua. Kalau di Indonesia itu tidak dilakukan adzan pertama dan adzan kedua.
Di Indonesia itu biasanya adanya tarhib. Makanya ulama mengkias ya dengan adanya tarhib. Jadi kalau bapak ibu bulan Ramadan ketika sedang sahur baru terdengar suara tarhib ya, atau ada informasi misalnya dari petugas masjid Jami' Nurul Amal atau masjid-masjid yang lain, waktu sudah menunjukkan waktu imsak, ya misal, ya itu kalau kita lagi makan terusin aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan waktu adzan subuh. Kalau waktu adzan subuh selesai sudah. Bapak ibu yang lagi berhubungan suami istri tiba-tiba terdengar waktu imsak, nggak apa-apa terusin aja gitu ya. Artinya masih boleh gitu. Tapi jangan waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah harus diselesaikan itu ya. Nah makanya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau orang punya kemampuan untuk menganalisa ya dengan ilmu yang mumpuni ya silakan. Tapi kalau tidak cukup dalam hal itu, Allah perintahkan pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa sih sebenarnya yang namanya ahlu dzikir? Al ulama billahi wa bidinihi, ya ulama yang memahami tentang Allah dan tentang agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim, mereka itu mengamalkan ilmunya, ya, yang mengamalkan sesuatu didasari dengan ilmunya ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Karena apa? Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita sebenarnya patut bersyukur dengan banyaknya para ulama. Kita paham tentang hadis, kita paham tentang Al-Quran, kita paham tentang fikih dan sebagainya ya. Makanya ngaji ini ya bersyukur sekali. Kalau kita ngandelin di universitas, di perguruan tinggi repot ya. Misalnya materinya belum sampai, ada pertanyaan, sedangkan pertanyaan itu harus dijawab. Nah, dengan adanya para kiai-kiai itu ya alhamdulillah kejawab, adanya guru-guru ya. Tapi kalau misalnya ngandelin di perguruan tinggi, nanti bahasan ini belum ketemu sekarang, ketemunya nanti baru pada saat semester sekian. Repot urusannya, iya kan?